Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weska Sofyani. Saya merupakan mahasiswi D3 Agribisnis semester 4B dari kampus Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap permodalan KUMKM di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 yang menyerang sistem pernapasan manusia. Gejala virus corona adalah demam, batuk, sesak napas, dan kelelahan. Gejala ini biasanya ringan dan dimulai secara bertahap, yang dapat muncul 2-14 hari setelah paparan virus corona ini. Mencegah penyebaran COVID-19 dalam 7 langkah. Yang pertama yaitu dengan mencuci tangan sesering mungkin. Yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang ketiga, tutup mulut ketika batuk menggunakan siku atau tisu. Yang keempat, hindari tempat yang ramai dan kontak dekat dengan siapapun yang mengalami demam atau batuk, termasuk jaga jarak dengan orang lain baik itu sakit maupun sehat. Yang kelima, tetap berada di rumah. Yang keenam, jika Anda menderita demam, batuk, dan sulit bernapas, segera minta pertolongan medis. Yang ketujuh, mendapatkan informasi tentang kesehatan dari sumber yang terpercaya. Virus corona menular dengan sangat cepat dan sudah menyebar hampir ke seluruh negara termasuk Indonesia dalam beberapa bulan. Oleh karena itu, di Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut dengan PSBB untuk menekan penyebaran COVID-19. UMKM merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya, sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat, terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual. Pada aspek perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja perusahaan-perusahaan, terutama yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Kebijakan social distancing yang kemudian diubah menjadi physical distancing dan bekerja dari atau di rumah berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya. Banyak kreditur yang sudah meminta kelonggaran batas dan besaran pembayaran cicilan hutang dan kredit kepada bank. Belum lagi para pengusaha harus memperhatikan fluktuasi nilai tukar rupiah yang akan mengganggu proses produksi, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor. Selain itu, pandemi ini menyebabkan ancaman kaburnya investasi asing dari Indonesia yang tentu mengancam proyek-proyek strategis pemerintah. Pada aspek UMKM, adanya pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan, yaitu tentang konsumsi dan daya beli masyarakat, yang akhirnya berdampak pada sisi supply, yaitu pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit. Solusi dari dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran. Yang kedua,
Memastikan cash flow agar terjaga dengan sehat. Arus kas menjadi unsur paling penting dalam bisnis sehingga pemilik usaha harus mampu mengelola uang tunai secara optimal. Tips yang ketiga yaitu merencanakan ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya. Melihat kembali rencana anggaran biaya menjadi hal yang krusial di masa ini. Pemilik usaha harus dapat memilah pos anggaran mana yang menjadi prioritas dan melakukan penyesuaian budget dengan kondisi saat ini. Yang keempat, selalu memonitor transaksi bisnis. Melakukan transaksi bisnis perbankan secara online di rumah melalui fitur Cashlink pada jurnal. Pemilik usaha dapat melakukan rekonsiliasi bank secara otomatis tanpa perlu repot mengunjungi kantor fisik. Yang kelima yaitu memperhatikan kondisi stok barang. Cek status persediaan barang secara berkala dan real time. Menggunakan inventory jurnal, pemilik usaha tidak hanya menghitung persediaan barang, tetapi mengetahui harga jual beli rata-rata dan menginformasikan ketersediaan stok saat itu juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para penyimak video ini, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.